Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam. Mari bersama-sama kita naikkan rasa syukur kehadirat Tuhan atas berkat dan penyertaannya dalam kehidupan kita setiap hari, atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, atas nafas kita di pagi hari ini. Kita diberikan sukacita dan kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas kehadirannya, dan mari bersama-sama kita mulai ibadah Minggu pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 17. Kita nyanyikan ayat 1 dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, disilahkan bangkit berdiri. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ayat 2. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membangun ibadah hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita dapat merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai dan juga memberkati perjalanan kehidupan kita. Di tengah berbagai macam rintangan, tantangan, dan juga persoalan kehidupan yang kita hadapi, Tuhan senantiasa mewujudkan kasih-Nya bagi kita semuanya. Demikian juga di tengah ketakutan, kekhawatiran, dan juga kekalutan yang terjadi di dunia ini, Tuhan senantiasa memberikan berkat dan pertolongan. Namun demikian kita juga mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita bersama datang kepada Tuhan, memohon kekuatan, mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan, kami masih dapat menjalani kehidupan ini. Di tengah berbagai macam persoalan yang muncul dalam kehidupan kami,
khususnya pada saat ini ya Tuhan, di dalam kami berjuang melawan serangan virus yang mematikan, kami masih dapat bertahan. Kami bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami merasakan ya Tuhan, kehidupan pada saat ini memang berat, tetapi Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Bapa yang Maha Kasih, namun demikian kami juga mengakui bahwa di dalam kehidupan kami masih banyak kekurangan, kelemahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan mengampuni dan menyucikan setiap kami. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni, Tuhan menguduskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita juga mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita itu melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 33. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. 33, bait 1 dan 2, suaramu ku dengar. Seperti pujian yang sudah kita nyanyikan, bahwa hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya, kita mendapatkan pengampunan dosa. Itu kita terima ketika kita juga dengan sepenuh hati kita mengakui segala kekurangan dan kelemahan serta dosa dan kesalahan kita. Tiba saatnya kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita baca, kita dengar dan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai dengan 44. Pembacaan akan dilakukan oleh salah seorang penatua jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu marilah kita berdoa mohon pimpinan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia,
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahwasanya dalam situasi kondisi apapun kami masih Tuhan berkenan untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami juga boleh bersama-sama membaca dan menggumulkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kiranya apa yang sudah kami persiapkan sebagai bahan bacaan Alkitab pada pagi hari ini akan memberikan sesuatu yang terindah bagi kami seluruh warga jemaat. Oleh karena itu Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa, kiranya Engkau membukakan pintu hati dan telinga kami, supaya apa yang kami sampaikan semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang pagi hari ini juga akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengurapinya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat ke-20 sampai 44 yang demikian. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau datang, Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya,
Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 50A bait yang pertama, Sabdamu Abadi. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak semua yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih senantiasa memberikan berkat bagi kita semua. Meskipun kita harus diperhadapkan pada satu persoalan yang berat yang dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini, seluruh umat manusia, yaitu virus corona. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita harus diperhadapkan pada penderitaan. Kita harus diperhadapkan pada persoalan dan pergumulan. Dan inilah yang saat ini juga kita hadapi bersama. Tidak hanya kita secara pribadi yang menghadapi, tetapi orang-orang seluruh umat manusia yang ada di dunia ini harus menghadapi persoalan yang sama dan itu berat, yaitu mewabahnya, menyebarnya virus corona. Dan tentunya tidak hanya virus itu yang juga menjadi persoalan dan pergumulan kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika setiap hari, katakanlah mulai Desember 2019 yang lalu sampai dengan saat ini, setiap hari beritanya adalah tentang virus corona. Demikian juga akhir-akhir ini di media sosial, WhatsApp, Facebook, atau yang lainnya juga berbicara tentang hal yang sama. Televisi setiap hari juga menayangkan hal yang sama. Itu juga menjadi beban.
itu juga menjadi persoalan tersendiri. Ada seorang dokter yang mengatakan, menjelaskan ketika seorang itu terus-menerus menerima berita tentang virus ini, ia akan menjadi kalut, ia akan menjadi ketakutan dan merasa bahwa dirinya terjangkit virus corona ini. Ini menjadi persoalan tersendiri bagi kita. Belum lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dampak yang ditimbulkan dengan menyebarnya virus ini ke seluruh dunia. Seluruh dimensi kehidupan manusia menjadi terganggu. Semua bidang menjadi bermasalah secara ekonomi, pendidikan, kegiatan keagamaan, keamanan, hubungan atau relasi sosial, semua menjadi persoalan, termasuk juga di dalam kehidupan pelayanan kita. Ternyata juga muncul persoalan-persoalan yang baru. Kita juga harus mencikapi bagaimana harus memberikan pelayanan yang terbaik di tengah situasi yang berat ini. Semua bertanya, semua diskusi, semua berdebat. Bahkan ada yang perang ayat untuk mensikapi hal ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang menyulitkan yang harus kita hadapi pada saat ini, kita diajak untuk belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Maria, Marta, dan juga Lazarus. Maria, Marta, orang-orang yang boleh dikatakan dekat dengan Tuhan Yesus, juga mengalami satu situasi yang tidak nyaman, satu situasi sulit, persoalan dan pergumulan yang berat, kedukaan yang sangat mendalam. Karena Maria dan Marta harus ditinggal oleh Lazarus, saudaranya, seorang laki-laki yang tentunya sangat berarti dalam kehidupan sebuah keluarga. Kedudukan laki-laki pada saat itu tentu sangat berarti. Apalagi adalah bagian dari keluarga yang sangat dikasihi. Kita bisa merasakan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi, tentu kita juga akan merasakan sedih, kecewa ketika harus ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Apalagi ia sangat berjasa, apalagi ia sangat menentukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita dapat merasakan bagaimana perasaan Maria dan Marta. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bagaimana kekecewaan dari Maria dan juga Marta ketika ia harus kehilangan Lazarus. Ketika Tuhan Yesus datang, kita dapat melihat kekecewaan itu baik yang dilakukan oleh Marta maupun Maria. Kekecewaannya sama. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Hal senada juga diungkapkan oleh Maria. Ayat 32. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bukankah itu ekspresi kekecewaan? Bukankah itu ekspresi kesedihan yang muncul dari diri Marta maupun Maria? Seakan-akan mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan Yesus sebagai sosok, sebagai pribadi yang mampu memberikan kesembuhan, yang mampu memberikan mujizat. Kecewa, protes,
Dan mungkin inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang juga kita lakukan. Ketika beban itu tidak kunjung berhenti, ketika beban itu terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita, kita protes pada Tuhan. Kita menyampaikan keluh kesah kita seakan kita menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak segera bertindak? Mengapa Tuhan begitu lambat di dalam memberikan pertolongan? Mungkin apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria juga kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini, terlebih dalam situasi sulit seperti ini. Mengapa Tuhan tidak segera menolong? Mengapa Tuhan tidak segera memberikan berkat di mana virus itu segera hilang? Mungkin ada perasaan seperti itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi satu hal yang juga boleh kita hayati. Ternyata Tuhan punya waktu tersendiri untuk memberikan pertolongan. Ternyata pikirannya Marta dan Maria berbeda dengan pikirannya Tuhan Yesus. Ternyata rancangan Maria dan Marta beda dengan rancangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ternyata mampu melakukan melebihi apa yang dipikirkan oleh Maria dan Marta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang luar biasa telah dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, yang tentunya kondisinya menurut pikiran kita, menurut ukuran manusia sudah membusuk. Ternyata Tuhan kita Yesus Kristus mampu untuk membangkitkan kembali. Ternyata Tuhan kita Yesus Kristus mampu menghidupkan dia lagi. Bukankah itu melebihi dari pikirannya Marta dan Maria? Tuhan punya waktu sendiri, Tuhan punya saatnya sendiri untuk memberikan pertolongan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang patut menjadi keyakinan kita adalah bahwa Tuhan tentu juga akan memberikan pertolongan. Tuhan tentu akan memberikan pemulihan bagi setiap pribadi yang hancur hatinya. Bagi setiap pribadi yang sedang mengalami persoalan dan pergumulan, ada waktu tersendiri yang diberikan Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dan Marta akhirnya dapat merasakan satu kebahagiaan besar. Ternyata Lazarus, orang yang sangat dikasihi, orang yang begitu dicintai, orang yang begitu menjadi tumpuan hidup, boleh kembali hidup bersama. Tuhan Yesus menghidupkan, Tuhan Yesus memulihkan situasi yang sedang mereka alami. Ini menjadi pedoman bagi kita, ini menjadi kekuatan bagi kita, ini menjadikan semangat bagi kita dalam proses yang terjadi pada saat ini. Apakah Tuhan tidak berkarya dalam situasi ini? Tentu kita harus meyakini bahwa Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap bekerja. Tuhan bisa memakai siapa saja
untuk memulihkan situasi seperti ini. Tuhan bisa memakai tim medis yang pada saat ini berjuang sebagai garda depan untuk melawan virus corona, COVID-19 ini. Tuhan bisa memakai pemerintah kita untuk memberikan motivasi kepada seluruh warga negara supaya taat dan patuh untuk peraturan-peraturan, himbauan-himbauan yang diberikan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini, mari kita tetap bersemangat. Mari kita tetap kuat. Kita tetap mengharap dan berharap kepada Tuhan. Karena Ia mampu membalikkan situasi dari situasi sulit menjadi situasi yang menggembirakan. Tentu saatnya akan tiba, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu melakukan itu. Orang mati saja bisa dibangkitkan, apalagi virus. Tentu Tuhan lebih berkuasa atas itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama-sama kita memperbarui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan bangkit berdiri, mari kita ungkapkan, kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meski kita tidak dapat berkumpul di gedung gereja untuk membangun ibadah bersama, tetapi bukan berarti kita tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita yang akan kita kumpulkan, yang tentunya melalui persembahan ini akan menjadi sarana untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita, baik di lingkup jemaat Rejo Agung maupun di Gereja Kristen Jayawetan pada umumnya. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan kita akan dasari dengan sabda Tuhan yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita bersama mengumpulkan persembahan yang kita iringi dengan pujian kita
Dari Kidung Jemaat nomor 288, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Mari puji Raja Surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Firman-Mu yang dapat menguatkan kami dan memampukan kami untuk dapat bertahan, menjalani dan menapai kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, mampu memberikan pertolongan bagi kami, terkhusus di dalam situasi sulit yang kami hadapi pada saat ini. Di dalam kami harus berjuang menghadapi penyebaran COVID-19 atau virus corona yang juga mengancam kehidupan kami di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi semangat bagi kami untuk bertahan, bahwa pertolongan Tuhan itu tentu nyata di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, perkenankan kami pada saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, juga saudara-saudara kami di seluruh dunia, tim medis yang pada saat ini berjuang berada di garda depan, menjadi garda paling depan untuk mengatasi virus ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, agar mereka dimampukan untuk menjalankan tugasnya, terhindarkan dari virus yang mematikan itu. Usaha-usaha, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, himbauan-himbauan yang dilakukan, di mana kami harus menjaga kebersihan diri, menjaga stamina tubuh kami, menjaga kerumunan, biarlah kami patuhi. Demikian juga ya Tuhan upaya-upaya yang lain yang dilakukan oleh pemerintah.
Tuhan juga memberkati. Sehingga melalui usaha dan upaya-upaya itu ya Tuhan, penyebaran virus corona tidak lagi terjadi. Biarlah kami berjuang bersama-sama untuk dapat mengatasi persoalan ini. Biarlah kuasa-Mu juga boleh nyata, seperti yang Tuhan nyatakan untuk Marta dan Maria. Biarlah kuasa-Mu itu juga boleh nyata untuk mengatasi beban kami saat ini. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat di Rejo Agung dimanapun mereka berada, yang harus membatasi aktivitasnya, yang harus berdiam diri di rumah. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Tuhan memberikan semangat bagi mereka. Demikian juga yang masih harus bekerja di luar ya Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi mereka, agar mereka tetap kuat, tetap sehat, meskipun ancaman ada di sekitar mereka. Kami percayakan semuanya itu dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, demikian juga semangat membangun kehidupan persekutuan kami, biarlah tetap terwujud, terpelihara dengan baik, meskipun kami harus beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Berkati pula pelayanan-pelayanan kami dalam bentuk yang lain, yang harus kami lakukan menghadapi situasi seperti ini. Tuhan menolong dan memberkati. Berikan pula hikmat kebijaksanaan bagi kami di dalam kami mengatasi persoalan-persoalan persekutuan kami, baik di lingkup jemaat, di lingkup majelis daerah, maupun di lingkup Majelis Agung Gereja Kristen Jaiwetan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Bapa dalam surga, sebagai ungkapan syukur kami juga memberikan persembahan kami. Apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu boleh berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan yang ada di Rejo Agung ini, demikian juga di Gereja Kristen Jaiwetan pada umumnya. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali menjalankan aktivitas kami yang lain. Tuhan juga menolong dan memberkati. Inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga.
kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita kembali menjalankan aktivitas kita masing-masing. Oleh karena itu, biarlah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita tetap senantiasa mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bangkit berdiri, dan kita akhiri ibadah kita dengan pujian Kidung Jemaat 407, bait yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dimanapun Bapak, Ibu berada. Bila berkat Tuhan senantiasa tercurah hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Demikian jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita Minggu pagi hari ini. Atas nama Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih sudah mengikuti ibadah ini. Selamat berhari Minggu dengan keluarga di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Salam.